Halo, selamat datang kembali di Suka Coding. Pada video kali ini, saya akan membagikan sekaligus memperkenalkan aplikasi database siswa, sebuah sistem informasi sekolah berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data akademik dan administrasi sekolah. Yuk, langsung kita lihat fitur-fiturnya satu persatu. Dimulai dari halaman login yang sederhana dan aman, pengguna dapat mengakses seluruh fitur administrasi sekolah dalam satu platform. Pada halaman dashboard, tersedia ringkasan data sekolah seperti jumlah siswa, kelas aktif, statistik siswa, serta status integrasi database yang membantu memantau kondisi sekolah secara real-time. Menu data siswa digunakan untuk mengelola seluruh data peserta didik, lengkap dengan fitur pencarian, filter, impor dan ekspor Excel, cetak PDF, hingga penambahan data siswa. Selanjutnya, pada menu data guru dan tenaga kependidikan, administrator dapat mengelola informasi guru dan staf sekolah, mulai dari data jabatan, status, hingga kontak, dengan proses impor dan ekspor data yang praktis. Kemudian terdapat menu data alumni, yang berfungsi sebagai arsip digital lulusan sekolah, termasuk data ijazah dan dokumen pendukung agar lebih mudah dikelola dan dicari kembali. Dengan tampilan yang modern, responsif, dan mudah digunakan, database siswa menjadi solusi digital untuk membantu sekolah mengelola data akademik secara lebih cepat, rapi, dan efisien. Menu mutasi siswa digunakan untuk mengelola proses mutasi masuk dan keluar siswa. Seluruh riwayat perpindahan siswa tersimpan dengan rapi, sehingga mudah dipantau dan dikelola. Menu cetak menyediakan berbagai dokumen administrasi sekolah, seperti daftar hadir, daftar nilai, dan administrasi kelas yang siap dicetak dengan mudah. Menu kenaikan kelas memudahkan proses kenaikan kelas maupun kelulusan siswa secara massal. Dengan beberapa langkah sederhana, data siswa dapat dipindahkan ke kelas berikutnya secara otomatis. Menu pengaturan digunakan untuk mengonfigurasi aplikasi, mulai dari identitas sekolah, tahun pelajaran, logo, akun login, hingga integrasi dengan Google Sheets dan Google Drive. Menu ini juga menyediakan panduan instalasi agar proses sinkronisasi data dapat dilakukan dengan mudah. Setelah melihat demo aplikasinya, sekarang kita akan masuk ke tahap tutorial, cara membuat dan menjalankan aplikasi ini hingga bisa diakses secara online. Sebelum memulai, silakan download terlebih dahulu source code aplikasi melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Setelah file berhasil diunduh, ekstrak file tersebut hingga menjadi sebuah folder project. Di dalam folder tersebut sudah tersedia seluruh source code yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Setelah project siap, sekarang kita akan mengunggahnya ke GitHub. Pertama, buka website GitHub dan login ke akun kalian. Selanjutnya, klik tombol New Repository, kemudian masukkan nama repositori sesuai keinginan. Repositori dapat dibuat dalam mode public agar mudah digunakan untuk deployment di Vercel, atau private jika hanya ingin digunakan secara pribadi. Jika repositori sudah berhasil dibuat, kembali ke folder project. Kalian dapat mengunggah seluruh source code melalui menu Upload Files di GitHub. Setelah proses upload selesai, pastikan seluruh file project sudah muncul di repositori GitHub. Selanjutnya, kita akan melakukan deployment menggunakan Vercel. Buka website Vercel, kemudian login menggunakan akun GitHub agar repositori dapat terhubung secara otomatis. Setelah berhasil login, klik Add New Project, lalu pilih repositori aplikasi yang sebelumnya telah diunggah ke GitHub. Pada halaman konfigurasi deployment, biasanya Vercel akan mendeteksi jenis project secara otomatis, sehingga kita tidak perlu mengubah pengaturan apapun. Cukup klik tombol deploy, kemudian tunggu beberapa saat hingga proses build dan deployment selesai.
apabila proses deployment berhasil, Vercel akan memberikan sebuah URL yang dapat langsung digunakan untuk mengakses aplikasi secara online. Setiap kali kalian melakukan perubahan pada source code dan mengunggahnya kembali ke GitHub, Vercel akan secara otomatis melakukan deployment ulang sehingga aplikasi selalu menggunakan versi terbaru tanpa perlu mengunggahnya secara manual. Dengan langkah-langkah tersebut, aplikasi database siswa ini telah berhasil dipublikasikan dan dapat diakses kapan saja melalui browser, baik menggunakan komputer maupun perangkat mobile. Setelah aplikasi berhasil dideploy, langkah berikutnya adalah melakukan integrasi dengan Google Sheets dan Google Drive agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. Langkah ini sangat penting karena seluruh data aplikasi akan disimpan di Google Sheets, sedangkan file seperti foto atau dokumen akan disimpan di Google Drive. Sebelum memulai, pastikan kalian sudah membuat Google Spreadsheet kosong dan buka ekstensi Google Apps Script yang telah disediakan. Setelah semuanya siap, masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih tab integrasi Google Sheets dan Drive, lalu scroll ke bawah pilih copy script untuk kita pasang di App Script. Setelah itu, klik tombol Save. Setelah skrip selesai dikonfigurasi dan berhasil dideploy sebagai web app, salin URL web app tersebut. Kembali ke aplikasi, kemudian tempelkan URL tersebut pada kolom Google Apps Script URL. URL ini akan menjadi penghubung antara aplikasi dengan database Google Sheets. Lalu, pilih buat sheet otomatis. Nanti sheet di spreadsheet akan otomatis dibuatkan. Untuk memastikan integrasi berhasil, kalian dapat kembali ke halaman dashboard. Kalian juga bisa mencoba menambahkan satu data siswa sebagai pengujian. Jika data tersebut langsung muncul di Google Sheets dan file yang diunggah tersimpan di Google Drive, maka proses integrasi telah berhasil dilakukan. Dengan konfigurasi ini, aplikasi dapat menyimpan, mengubah, menghapus, dan mengambil data secara real-time tanpa menggunakan database konvensional maupun server hosting khusus. Seluruh data akan tersimpan dengan aman di akun Google yang telah kalian konfigurasi, sehingga lebih mudah dikelola dan diakses kapan saja. Itulah tutorial lengkap pembuatan aplikasi database siswa hingga berhasil dideploy dan diintegrasikan dengan Google Sheets serta Google Drive. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk proyek kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Suka Coding. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Suka Coding.